dengan Komang Yogi Triana. Hari ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara penerapan perawatan metode kanguru atau kita kenal dengan PMK yang diindikasikan untuk bayi-bayi dengan kelahiran prematur atau bayi-bayi dengan riwayat kelahiran BBLR atau berat badan lahir rendah. Adapun manfaat dari tindakan PMK ini antara lain: 1. Membantu menormalkan suhu tubuh bayi sehingga mencegah risiko hipotermia. 2. Membantu meningkatkan berat badan bayi, terutama untuk bayi-bayi dengan riwayat BBLR. Ketiga, membantu meningkatkan bonding atau ikatan batin antara ibu dan bayi sehingga akan berdampak pada lancarnya produksi ASI dari si ibu. Keempat, membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas tidur bayi sehingga energi bayi akan lebih banyak tersimpan. Dan terakhir, kelima, akan membantu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan si bayi. Baiklah Bapak Ibu, mari kita saksikan langkah-langkah dari penerapan perawatan metode kanguru pada ibu dan juga bayi. Halo, selamat pagi, silakan duduk Ibu. Selamat pagi dengan Ibu Cynthia ya. Ya, Ibu, perkenalkan saya dengan Ibu Yogi. Saya adalah perawat jaga pada pagi hari ini. Ibu, hari ini nama bayi Ibu adalah bayi Cynthia ya. Usianya baru 3 hari. Jadi Ibu berdasarkan pemeriksaan, karena hasil dari pemeriksaan menunjukkan bayi Ibu mengalami BBLR, bayi dengan berat badan lahir rendah dan lahir dengan kondisi prematur, maka kami ingin menawarkan untuk dilakukan tindakan perawatan metode kanguru namanya. Apakah Ibu sudah pernah mendengar? Belum ya. Jadi perawatan metode kanguru itu adalah salah satu teknik untuk menggantikan peran inkubator. Jadi nanti adik bayinya akan didekatkan dengan dada ibu, tidak menggunakan pakaian apapun termasuk ibu, jadi akan dibuka semua pakaian atasnya termasuk juga beranya. Jadi adik juga tidak menggunakan pakaian atas dan nanti akan didekatkan dengan dada ibu gitu. Jadi ini tujuannya adalah untuk membantu meningkatkan berat badan bayi ibu yang saat ini memang tergolong berat badan lahir rendah, karena saya cek di sini berat badannya kemarin hanya 2000 gram ya Ibu ya. Ya, jadi untuk membantu meningkatkan berat badan dan tentunya untuk mengurangi resiko terjadinya suhu tubuh yang rendah atau kita kenal dengan hipotermia. Ini kami harapkan bisa meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan adik bayi ini juga nantinya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Bersedia. Saat ini kondisi Ibu sudah bagus? Bagus. Oke. Jika nanti Ibu misalkan berhalangan, boleh juga ayahnya yang akan melakukan nantinya. Ya. Jadi tidak hanya Ibu, tapi boleh juga dengan ayah. Ya. Kami harapkan ini bisa meningkatkan bonding atau ikatan antara ibu dan bayi juga nantinya, sehingga bisa melancarkan peredaran darah dan pengeluaran ASI ibu. Saat ini gimana produksi ASInya Bu? Masih lancar. Masih lancar. Nah, dengan PMK ini kami harapkan bisa meningkatkan produksi ASInya lagi, sehingga adiknya nanti menyusunya akan lebih lancar gitu. Ya, Ibu bersedia? Bersedia. Baiklah, saya minta waktu sekitar jam 9. Kita akan melakukan perawatan metode kanguru. Durasi waktunya mungkin sekitar 3 jam Ibu ya, sampai dengan jam 12 siang nanti. Jadi saya harapkan Ibu bisa buang air kecil dulu mungkin sebelumnya atau makan dulu sehingga nanti Ibu nyaman untuk melakukan tindakan PMK. Ya, bisa dipahami Ibu? Bisa. Terima kasih atas informasinya. Iya. Nanti jika sudah selesai di sini, Ibu bisa melanjutkannya juga di rumah Ibu ya. Jadi saya harap nanti Ibu bisa kooperatif untuk melakukan tindakan PMK ini. Ada yang ditanyakan? Tidak, Ibu sudah jelas. Tidak. Oke, kita lanjutkan ke tindakan ya Ibu. Berikut adalah alat-alat yang digunakan. Di antaranya kita mempersiapkan baki instrumen yang berisi termometer, hand sanitizer, kaos kaki bayi, kain PMK, topi bayi, dan juga kimono untuk ibu atau ayah yang akan melakukan PMK. Sebelum kita melakukan tindakan perawatan metode kanguru, kita harus mempersiapkan dari tahapan prainteraksi, tahap orientasi, tahap kerja, dan tahap terminasi. Pada tahap prainteraksi, kita perlu mengecek lagi bagaimana indikasi dan kontraindikasi dari tindakan perawatan metode kanguru yang akan kita berikan dan terapkan pada bayi dan juga ibu. Lalu kita harus mengecek kondisi bayi termasuk suhu tubuh dan kesiapan bayi serta kesiapan ibu dalam menjalani tindakan perawatan metode kanguru ini. Alat dan bahan juga harus kita persiapkan seperti yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya. Sebelum kita melakukan tindakan kepada bayi, tentunya kita harus menerapkan 6 langkah cuci tangan dengan benar terlebih dahulu atau menggunakan hand sanitizer. Setelah tangan
tangan kita bersih, maka kita lanjutkan dengan memeriksa suhu tubuh bayi apakah termasuk dalam rentang normal antara 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius atau tidak. Apabila bayi mengalami demam, sebaiknya tindakan PMK bisa ditunda terlebih dahulu. Kita akan cek dulu suhu tubuh bayi, apakah suhu tubuh bayi termasuk dalam rentang normal atau tidak. Permisi adek, kita cek dulu suhu tubuhnya. Ya, setelah 5 menit kita cek apakah suhu tubuh bayi dalam rentang normal atau tidak. Ya, suhu tubuh bayi masih dalam rentang normal, yaitu 37 derajat Celcius. Oleh karena itu, ini adalah indikasi bisa dilakukan PMK. Ibu, saya sudah mengecek bayi Cynthia, suhu tubuhnya dalam batas normal yaitu 37 derajat Celcius. Oleh karena itu, apakah bisa hari ini kita melakukan PMK? Bisa. Bisa. Silakan Ibu buka dulu bajunya. Sebelumnya, apakah Ibu mau buang air kecil dulu? Tidak. Sudah tadi Ibu? Sudah makan juga? Sudah. Sudah. Berarti Ibu sudah siap untuk kita terapkan PMK ya? Ya. Silakan Ibu bisa dibuka baju atasnya. Saya akan persiapkan adiknya dulu ya. Saya buka baju adiknya dulu ya Ibu. Sini Ibu. Oke. Tangannya bisa seperti kata Ibu ya, mengelur. Oke. Oke, bisa dipasang tangannya Ibu. Satu lagi Ibu. Ya. Sudah nyaman Ibu dengan posisi bayinya? Kaki bayi juga dibuka Ibu ya, seperti kata. Oke, sudah seperti meluk Ibu ya. Diikat dulu ya. Diikat pada bagian belakang. Pastikan posisi bayi sudah seperti katak dengan memeluk ibu. Pastikan posisi tangan terbuka menghadap ke dada ibu dan juga posisi kaki juga terbuka seperti katak menempel pada dada ibu. Lalu posisi kepala bayi dimiringkan ke samping kiri atau kanan untuk memastikan bayi tetap bernafas dan tidak terhambat jalan nafasnya. Bayi tetap menggunakan topi untuk meminimalisir terjadinya pengeluaran suhu tubuh sehingga bayi tetap merasa hangat pada area kepala. Bayi juga tetap menggunakan kaos kaki ya, Bapak Ibu, supaya bayi tetap merasa hangat juga. Jadi tampilannya akan seperti ini ya Bapak Ibu. Bayi akan menghadap ke kiri atau ke kanan, kemudian tangannya akan terbuka dan menempel pada dada ibu. Termasuk juga pada area kaki, dia akan terbuka kanan kiri, dan pada bagian belakang Bapak Ibu bisa mengikat seperti ini sehingga dipastikan ikatannya kuat. Jadi Bapak Ibu juga bisa untuk mempermudah bisa mengikatnya pada area depan seperti ini. Bisa diikat juga sampai ke depan. Pada part yang di atasnya juga seperti itu. Jadi senyamannya Bapak Ibu ya. Jangan lupa kita tanyakan kenyamanan dari si ibu. Oke, seperti ini.
tidak terlalu keras ikatannya ya? Tidak. Oke. Bayinya terasa nempel ya, nempel. tidak longgar ya? Ya. Ini juga bisa dilepas seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa diikat sampai ke depan juga, sampai bagian atas. Ya, sehingga looknya atau terlihatnya akan seperti ini. Ya, oke. Oke, ini ingat Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya ibunya sudah tidak menggunakan pakaian atas termasuk juga bra ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibunya atau yang melakukan PMK tidak menggunakan pakaian atas ataupun bra pada ibu. Kalau bapak-bapaknya mungkin tidak menggunakan pakaian atas saja ya. Ya kemudian pada bagian akhir setelah semuanya terikat, Bapak Ibu bisa mengenakan pakaian luar berupa kimono ya atau jas. Silakan Ibu. Oke. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa lebih nyaman untuk keluar rumah ataupun beraktivitas. Nah, saya bagaimana Ibu, nyaman? Nah, seperti ini Bapak Ibu ya tampilannya setelah diterapkannya PMK. Baiklah Ibu, bagaimana perasaannya saat ini? Senang dan nyaman. Dan nyaman. Nah, senang ya bisa skin to skin kontak dengan adiknya. Ya. Jadi tindakan PMK ini seperti yang saya sampaikan pada kontrak waktu awal akan dilakukan dari jam 9 hari ini sampai jam 12 siang nanti. Minimal 3 jam Ibu ya. Jadi nanti di jam 12 baru akan saya evaluasi kembali. Dan mohon nanti dilihat dan dicek-cek adiknya Ibu ya. Ibu boleh mengajak ngobrol saat adiknya bangun. Kemudian kalau misalkan adiknya tiba-tiba diam atau badannya terasa lebih panas gitu ya, suhu tubuhnya meningkat ataupun terasa terlalu dingin, Ibu silahkan sampaikan ke saya. Termasuk jika misalkan Ibu melihat wajahnya agak kebiruan gitu ya, terjadi henti nafas misalkan, Ibu silahkan segera lapor ke perawat ya. Ada yang ditanyakan lagi Ibu? Tidak? Baiklah, jika ada kendala atau keluhan atau hal-hal yang tadi saya sampaikan, silahkan langsung hubungi perawat ya. Selamat melaksanakan PMK Ibu. Ya, terima kasih. Ya. Oke. Cepet ya sembuhnya. Nanti kita pulang. Ibu sudah jam 12 ini, artinya sudah selesai perawatan metode kamurnya. Ada keluhan Ibu? Tidak. Sudah diajak berinteraksi tadi bayinya? Sudah. Oke, baguslah. Halo adik, kopi sudah habis ya sama mama. Sekarang saya akan kembalikan ke inkubator ya Ibu. Saya bantu buka ya Ibu. Bisa dipegang dulu adik Ibu. Oke. Oke, selanjutnya kita akan cek suhu tubuh bayi. Bayi Ibu tidak demam ya Ibu, jadi suhu tubuhnya masih normal ya. Ya, Ibu sekarang bisa dibuka ya Ibu ya, semuanya saya bantu. Ini kain PMK-nya Ibu bisa gunakan di rumah nanti ya. Bagaimana perasaannya Ibu Cynthia setelah melakukan tindakan PMK tadi? Saya sangat senang Ibu karena saya bisa dekat dengan anak saya. Wah, bagus sekali. Tadi saya lihat Ibu sudah berinteraksi ya dengan adik bayinya. Bagaimana responnya? Matanya udah mulai kedip-kedip ya Ibu. Wah, bagus sekali. Saya harap nanti Ibu bisa meneruskannya ya. Saya kontrak waktu lagi nanti sekitar jam 3 sore sampai jam 6 sore kita bisa lakukan tindakannya lagi Ibu. Iya boleh. Ya, jika Ibu bersedia, boleh Ibu melakukan tindakan PMK-nya lagi. Tapi jika Ibu merasa kurang nyaman, mungkin tidak enak badan atau ada keluhan, boleh digantikan oleh ayahnya ya Ibu. Setelah dari sini, saya sangat sarankan Ibu bisa melanjutkannya untuk melakukan tindakan PMK ini di rumah. Dan Ibu bisa melakukannya sambil melakukan aktivitas juga, jadi tidak masalah Ibu ya. Ada yang ingin ditanyakan Ibu? Ini tidak. Tidak ada. Oke, terima kasih banyak Ibu atas kooperatifnya dan kerjasamanya. Semoga tindakan PMK ini bermanfaat untuk adiknya dan juga untuk Ibu.
ya. Nanti ASINya diperah ya Ibu ya. Kalau misalkan terlalu banyak itu boleh diperah sehingga nanti ASI eksklusifnya bisa berjalan dengan lancar ya. Terima kasih Ibu, selamat pagi. Tindakan terakhir adalah melakukan dokumentasi dari tindakan yang sudah kita lakukan.